Speed itu semu, power itu absolut. Bukan sekedar bolan saja, tapi itu adalah fakta. Ayo jujur ngaku, siapa yang dulu pas awal goes nyarinya itu maksimum speed sama average speed. Dulu tuh kita kalau capai maksimum speed 35 km per jam tuh, wah rasanya keren banget. Apalagi kalau average-nya itu 30. Biar tahu lebih pasti speed kita berapa, biasanya kita langsung pakai speed sensor. Nah, buat tahu heart rate kita berapa, kita pakai heart rate sensor. Lalu kita pasang cadence buat tahu RPM kita itu berapa. Nah, setelah ada 3 alat ukur sensor ini, kita mulai goes, dan kayaknya seru juga nih kalau kita jalanin program latihan. Kayak endurance, interval, dan threshold. Dan saat latihan kita menggunakan heart rate sebagai parameter latihan kita. Seperti contoh, kita lagi mau latihan threshold. Dalam 1 jam, gue harus goes dengan heart rate sekitar 160 sampai 170. Ya average-nya sekitar segitulah. Tapi tahu nggak kalian, kalau heart rate itu banyak banget faktor yang bisa mempengaruhinya. Ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi heart rate kalian. Yang pertama adalah drafting. Ketika kalian berada dalam sebuah peloton dan kalian berada dalam posisi pertama, atau dapat dibilang kalian yang narik, usaha yang kalian keluarkan itu sebesar 100%. Apabila kalian gandol atau berada dalam posisi kedua, ketiga, keempat, usaha yang kalian keluarkan itu 30% sampai 40% lebih kecil. Makanya kalau kita sedang dalam kondisi gandol, effort yang kita keluarkan tuh rasanya tuh lebih mudah. Sedangkan kalau kita narik itu rasanya berat banget. Karena pada dalam posisi pertama, orang pertama tersebut yang menahan terpaan angin. Sedangkan posisi kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu anginnya udah ditahan oleh orang yang di depannya. Lalu yang kedua adalah fitness kalian, kebugaran tubuh kalian. Kondisi tubuh kalian ini sedang fit atau tidak. Karena dalam sebuah kondisi tubuh kalian yang tidak fit, heart rate kalian tuh cenderung akan lebih tinggi atau malah lebih rendah. Seperti contohnya ketika kalian overtraining. Yang ketiga adalah konsumsi makanan kalian. Ketika kalian sedang mengkonsumsi kafein, cenderungnya adalah heart rate kalian akan lebih tinggi. Begitu juga dengan kualitas tidur kalian. Kalau kalian merasa kekurangan tidur atau bahkan tidak tidur sama sekali, biasanya heart rate kalian itu akan cenderung lebih tinggi. Lalu yang keempat adalah arah angin. Arah angin itu sangat bisa berpengaruh. Seperti contoh, kalau arah anginnya berada dari belakang kalian, mendorong ke depan atau bisa disebut juga tailwind, usaha kalian itu akan sangat dimudahkan karena terbantu oleh dorongan angin. Sebaliknya, kalau arah angin itu dari depan, seperti sekarang nih, anginnya dari depan tuh kenceng banget. Rasanya tuh berat banget, padahal speednya itu masih pelan. Biasanya kita nggak segini. Effort yang kalian keluarkan jadi lebih besar, heart rate cenderung lebih tinggi, tapi kalau dilihat dari speednya begitu-begitu aja. Lalu hubungannya dengan power meter itu gimana? Jadi kalau dengan power meter, apa yang kalian keluarkan, angkanya itu absolut. Tidak ada faktor eksternal yang dapat merubah angka tersebut. Jadi kalau kalian bejek, dengan powernya menunjukkan angka 300, hasilnya 300. Bener-bener nggak ada angin, jalan, apapun yang mempengaruhi hal tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, ada beberapa poin yang perlu dijelaskan. Apabila kita menggunakan heart rate, satuan hitungnya itu adalah beat per minute. Jadi dalam 1 menit, kita melakukan berapa kali detak jantung. Sedangkan apabila dengan menggunakan power, satuan hitungnya adalah watts. Jadi berapa watts yang kaki kita generasikan dalam kayuhan itu sehingga dapat membuat sepeda kita berjalan. Lalu dengan power meter, kalian bisa mengetahui seberapa kuat kalian bersepeda dalam satuan watt. Untuk mengetahui seberapa kuat kalian, harus dilakukan tes FTP atau tes functional threshold power. Di mana dalam tes tersebut, kalian harus memaintain rata-rata average watt dalam waktu 1 jam. Akan terlihat rata-rata watts kalian, dan di situ adalah angka FTP kalian. Setelah kalian melakukan tes FTP dan mendapatkan angka FTP kalian berapa, kalian dapat membagi angka FTP tersebut menjadi 7 zona. Zona pertama yaitu active recovery, di mana kalian melakukan effort lebih kecil dari 55% dari total FTP kalian. Jadi heart rate kita tidak terlalu tinggi dan effort yang kita keluarkan juga tidak tinggi. Lalu zona 2 atau bisa disebut juga zona endurance, di mana kalian mengeluarkan effort sebesar 56% sampai 75%. Dalam zona ini kalian bisa bersepeda dalam waktu yang sangat lama, bisa lebih dari 6 jam. Karena kalian tidak membutuhkan konsentrasi dan effort yang besar. Lalu zona 3 atau disebut juga tempo, di mana kalian mengeluarkan effort sebesar 76%
sampai 90% dari total FTP kalian. Dalam zona ini, kalian tidak bisa terlalu lama, tidak seperti pada zona 2. Namun effort yang dikeluarkan tidak begitu besar dan kalian masih bisa berbicara dengan santai. Lalu zona 4, atau bisa disebut juga zona threshold, di mana kalian mengeluarkan effort sebesar 91% sampai 105% dari total FTP kalian. Ketika kalian dalam zona ini, mulai terasa paha kalian bisa mulai sakit, jantung kalian berdebar mulai cepat, dan effort yang kalian lakukan itu sudah semakin besar. Dan untuk berbicara saja, itu rasanya capek banget dan rada susah. Dan ketika kalian berada dalam zona threshold, kalian hanya bisa bertahan selama 1 jam karena effort yang dilakukan cukup berat. Lalu zona 5, yaitu VO2 max, di mana kalian mengeluarkan effort sebesar 106% sampai 120%. Pada zona ini, kalian hanya bisa bertahan selama 3-8 menit saja, karena tubuh kalian itu sedang dipacu dalam kondisi yang sangat intens. Dan untuk berbicara saja, itu sangat tidak bisa. Biasanya, para cyclist berlatih pada pace ini untuk meningkatkan kapasitas VO2 max mereka. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi dari setiap tarikan nafas yang mereka lakukan saat bersepeda. Jadi, oksigen yang diambil pada setiap tarikan nafas itu menjadi lebih banyak. Lalu kita berlanjut ke zona 6, atau bisa disebut juga dengan anaerobic capacity. Jadi kalian melakukan effort sebesar 121% sampai 150% dari total FTP kalian, dan kalian hanya bisa bertahan selama 30 detik dalam zona ini. Lalu kita berlanjut ke zona 7, yaitu neuromuscular power, di mana effort yang kalian lakukan sebesar 150% atau lebih dari total FTP kalian. Jadi dalam effort ini bisa dibayangkan saja 150% atau lebih dari total FTP itu tentunya nggak bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi biasanya kalau kita sedang sprint, kita sedang attack, kita masuk zona 7 ini. Sekarang kita lagi mau tes efeknya power saat kita latihan tuh gimana sih? Efeknya pas gandol atau maupun kita pas sprint. Delay-nya gimana? Kita bandingkan dengan heart rate. Habis ini kita mau mulai interval sprint. Jadi zona 6 40 detik, lalu istirahat 30 detik. Habis itu kita ulangi lagi. Oke, jadi sebelum mulai latihan interval, kita pemanasan dulu dari zona 1, incer di bawah 150 watts. Perlahan kita naikin pelan-pelan karena latihan selanjutnya ini lumayan physically demanding. Jadi kita harus panasin tubuh dulu. Oke, langsung kita mulai latihannya. Di zona 6, kita incar angka di sekitar 240 sampai 260 watts. Kalau dilihat, dari angka power kita udah dapet sesuai target, tapi dari heart rate, kita masih di zona 2, dan naiknya lama banget. Sekarang rest dulu 30 detik. Kita incer di angka di bawah 150 watts. Lalu kita lanjut lagi latihannya. Oh, ini lebih ya. Mobil. Ini udah masuk zona 7. Kirian. Tapi kalau dilihat heart rate naiknya itu perlahan banget. Sedangkan power udah zona 7. Heart rate perlahan baru mulai naik. Ini masuk zona 4 heart rate, tapi lapsnya udah mau kelar. Udah mau 40 detik, heart rate baru mulai naik. Jadi kelihatan banget delaynya ya. Oke. Sekarang baru rest. Kita udah di zona 1, tapi heart rate masih tinggi. Nah, ini sisaan lap sebelumnya. Setelah lampu merah. Karena heart rate udah mulai naik. Lalu kita mulai lagi. Last one. Lap selanjutnya. Powernya ketinggian ya. Harusnya di 240 sampai 260. Kita coba turunin. Heart rate ya dapat dilihat bener-bener delay. Ini perlahan banget naiknya. Lalu kita hajar terus zona 4 selama 4 lap. Di situ saya bakal ganti-gantian. Saya bakal narik, saya bakal gandol,
saya bakal narik, saya bakal gandol. Di situ kita lihat perbedaan powernya ketika narik dan gandol itu berapa. Yuk, gandol. Oke, sekarang lanjut ke latihan selanjutnya, di mana gue bakal narikin di zona 4 di angka 190 sampai 220-an watts. Power sudah sesuai target, tapi heart rate belum, masih di zona 3. Sekarang udah di zona 4, power masih di zona 4. Perlahan nih paha udah mulai kecapean dan power udah turun, udah di luar zona. Nah dari situ kita coba langsung naikin lagi angkanya. Nah enaknya dengan power itu seperti itu, apabila ada penurunan pada power itu langsung kelihatan dan bisa langsung kita tambahin. Sedangkan kalau bergantung dari heart rate bener-bener delay, jadi bener-bener nggak instan. Sekarang tukeran, saatnya gue gandol. Kita lihat ya perbedaannya gimana. Heart rate masih di zona 4, zona 4 awal. Tapi power menurun ya. Dengan speed kayak gini, power nggak nyampe angka 200 bahkan. Heart rate juga naiknya stabil, nggak langsung naik banget, beda banget pas narik. Setelah narik, nafas rasanya masih berat banget, dan gue coba mulai ikutin pace yang narikin gue. Sudah lap terakhir, walaupun gandol, heart rate masih tinggi, power fluktuatif, tapi balik lagi ke angka di bawah 200 saat gandol. Tapi kalau dilihat dari powernya, kelihatan banget bedanya narik sama gandol tuh berapa watts. Ini latihan udah kelar. Tadi pas gandol sama pas narik, powernya selisihnya beda banget. Bisa average-nya lebih dari 30 kali. Jadi butuh power meter atau enggak nih buat latihan? Nah, kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian ingin latihan lebih serius, lebih intens, lebih banyak data, dan kualitas latihan yang lebih baik, maka power meter itu cocok banget buat kalian. Karena data yang diberikan itu benar-benar berguna banget. Lalu kalau latihan pakai heart rate sensor aja gimana? Kan zonanya mirip-mirip. Zona 1, 2, 3, 4, 5. Ya bisa lah harusnya. Tapi ingat yang tadi saya bilang sebelumnya, heart rate itu adalah bentuk respon dari tubuh kita terhadap effort yang kita berikan. Dan jangan lupa ada juga faktor eksternal lain yang bisa mempengaruhi heart rate kita. Atau heart rate kita itu ya untuk mencapai angka tertentu itu butuh waktu. Jadi nggak instan.